Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Fasilitator Ibu Sri Gunatun, pengajar praktik Ibu Ponjia, saya sendiri Komaria sebagai CGP. A. Latar belakang situasi yang dihadapi. SD Negeri Nampudadi terletak di Desa Nampudadi, Kecamatan Petanaan. Kegiatan membatik merupakan program unggulan di SD Negeri Nampudadi. Teknik yang digunakan adalah teknik membatik dengan menggunakan alat yang disebut canting. Canting berfungsi untuk menorehkan cairan malam atau lilin pada sebagian pola di kain mori. Namun, kegiatan membatik ternyata kurang diminati siswa karena hanya menjadi kegiatan pada saat menghadapi lomba FLS 2N. Padahal, membatik merupakan salah satu cara untuk melestarikan budaya bangsa. Contoh gambar kegiatan membatik. Gambar berikutnya, gambar siswa membatik. B. Alasan melakukan aksi tersebut. Kegiatan membatik sebagai salah satu kegiatan unggulan di SD Negeri Nampudadi kurang diminati siswa. Hal ini karena budaya membatik yang dilakukan hanya terbatas pada kegiatan lomba FLS 2N sehingga siswa tidak terbiasa membatik. Apalagi pembelajaran daring yang tidak memungkinkan siswa belajar secara intensif di sekolah. Hal inilah yang menjadi masalah dan perlu dicari jalan keluarnya. Setelah melalui tahapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan pemetaan aset, akhirnya kami mengambil keputusan untuk mengangkat program membatik sebagai program unggulan di sekolah. Tujuan program membatik. Yang pertama, memberdayakan sumber daya yang berbasis aset sebagai sumber kekuatan. Yang kedua, mewujudkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan pengelolaan sumber daya yang tepat sesuai kebutuhan murid. Yang ketiga, melestarikan budaya membatik sebagai program pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Adapun tolak ukur program membatik. Yang pertama, mampu memberdayakan sumber daya yang berbasis aset sebagai sumber kekuatan. Yang kedua, mampu mewujudkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan pengelolaan sumber daya yang tepat sesuai kebutuhan murid. Yang ketiga, siswa mampu membatik. Adapun langkah-langkah baja yang telah kami lakukan. Tahapan, buat pertanyaan. Bagaimana mengembangkan potensi siswa dalam bidang membatik sebagai bentuk mengembangkan kearifan lokal di lingkungannya? Daftar tindakan yang dilakukan. Menyusun rencana inovatif dalam mengembangkan kegiatan membatik. Caranya, dengan memahami kekuatan yang ada di sekolah, mengetahui hal-hal positif, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan masyarakat, dukungan dan motivasi dari seluruh stakeholder, pendekatan psikologi positif. Apa tujuan utama mengembangkan kegiatan membatik? Tujuan utama mengembangkan kegiatan membatik: 1. Memberdayakan sumber daya yang berbasis aset sebagai kekuatan, mewujudkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan pengelolaan sumber daya yang tepat sesuai kebutuhan murid. 3. Melestarikan budaya membatik sebagai program berbasis keunggulan lokal dan global. Pada tahapan ambil pelajaran, apa manfaat membatik? Manfaat membatik diantaranya mempelajari seni dan budaya Indonesia, menambah daya kreativitas, pembentukan karakter, dan menghargai proses serta wirausaha. Pertanyaan kedua, siapakah yang terlibat dalam mengembangkan membatik secara inovatif? Yang terlibat dalam mengembangkan membatik secara inovatif adalah siswa,
guru, kepala sekolah, wali murid, dan komunitas praktis. Bagaimana kekuatan yang dimiliki sekolah? Kekuatan yang dimiliki sekolah yaitu guru yang mampu menjadi narasumber, finansial yang mendukung, wali murid yang mendukung, komunitas praktis yang mendukung hasil membatik siswa. Tahapan gali mimpi. Mampukah kegiatan membatik menjadi program unggulan di sekolah? Dengan diawali dengan niat yang kuat dari diri sendiri dan rancangan program yang dibuat dengan matang berdasarkan musyawarah bersama kepala sekolah, rekan guru, wali murid, dan komunitas praktis yang selalu mendukung dan motivasi, dan bersama-sama mewujudkan program membatik sebagai program unggulan di sekolah. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan program, evaluasi program, dan tindak lanjut program yang berkelanjutan, pasti sekolah mampu mewujudkannya. Hal ini tentu membutuhkan komitmen, dukungan, dan partisipasi semua pihak, sehingga program ini menjadi program bersama. Gali mimpi. Mengapa budaya membatik dapat dikembangkan secara inovatif dan memiliki nilai jual yang tinggi? Budaya membatik dapat dikembangkan secara inovatif dan memiliki nilai jual yang tinggi karena hasil produk membatik menggunakan bahan alami yang penggunaannya aman, praktis, tidak menimbulkan polusi atau sampah yang membahayakan tubuh, dan aman untuk lingkungan sekitar. Ini dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelamatkan lingkungan dengan menggunakan bahan alami dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya apa yang kita bayangkan akan tersedia untuk mewujudkannya? Sumber daya yang kita bayangkan tersedia untuk mewujudkannya ada dua macam. Yang pertama ada sumber daya manusia, seperti siswa, guru, kepala sekolah, wali murid, dan komunitas praktis, serta pemerintahan desa yang mendukung program ini. Sumber daya alam berupa bahan-bahan dan peralatan untuk membatik. Apa langkah-langkah kecil, baik berurutan maupun simultan yang diperlukan? Langkah-langkah kecil untuk mewujudkan program membatik diantaranya, melibatkan guru sebagai narasumber dalam mengenalkan membatik dasar pada siswa, sehingga diharapkan siswa kelas 1 sudah mengenal teknik dasar membatik. Sekolah menyusun kurikulum yang mengakomodasi teknik membatik, misalnya memasukkan materi membatik pada muatan pelajaran SBDP. Guru memfasilitasi siswa mengembangkan teknik membatik secara inovatif dengan mengembangkan kreativitas siswa dengan mencari sumber belajar yang relevan dari internet sebagai referensi. Setiap minggu ada praktik membatik. Ada pameran hasil karya membatik siswa di sekolah. Tahapan jabarkan rencana. Apa satu langkah besar atau inovasi terobosan untuk terwujudnya perubahan? Satu langkah besar dengan melibatkan wali murid dalam melaksanakan pameran hasil batik siswa. Tahapan atur eksekusi. Bagaimana strateginya? Strategi pelaksanaannya. 1. Sekolah membentuk tim yang khusus menangani program membatik. 2. Tim khusus menjabarkan program secara rinci, baik dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. 3. Sekolah menyediakan bahan dan peralatan untuk membatik. 4. Sekolah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan membatik. 5. Tim mengevaluasi hambatan dan kendala yang dialami. 6. Sekolah bersama tim mencari solusi dan pemecahan masalah. 7. Sekolah dengan melibatkan pihak yang terkait melakukan testimoni pada kegiatan yang dilakukan. 8. Sekolah dengan melibatkan pihak yang terkait mencari referensi untuk menjadikan membatik sebagai daya tarik pada pameran seni di sekolah. Bagaimana mengkomunikasikan dan melaporkan kemajuan kepada siapa? Cara mengkomunikasikan dengan melakukan pertemuan rutin setiap awal bulan untuk mengakomodasi masukan dan laporan kemajuan. Dengan adanya pertemuan rutin,
Tim dapat melaporkan kepada sekolah, komite sekolah, wali murid, komunitas praktis. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah semua pihak seperti warga sekolah, komite sekolah, wali murid, komunitas praktis, dan masyarakat sekitar. Hasil masukan dan evaluasi dilaporkan ke sekolah, sekolah melanjutkan ke pengawas sekolah. Siapa yang memonitoring? Yang memonitoring tentunya semua pihak yang terkait. Hasil aksi nyata yang dilakukan yaitu berupa taplak batik, sapu tangan batik, baju batik. Ini contoh dokumentasi hasil aksi nyata. Perasaan pada kegiatan ini adalah campur aduk. Ada rasa khawatir karena khawatir hasil ini mengecewakan. Senang karena program ini bisa berjalan lancar dan banyak dukungan. Kegiatan ini juga sangat menantang sehingga guru selaku narasumber perlu terus belajar. Pembelajaran. Pada aksi nyata kali ini, keberhasilannya yaitu bisa menghasilkan produk berupa taplak. Guru dapat menjadi narasumber. Kegagalannya, belum mampu menghasilkan baju dan hanya mampu menghasilkan taplak dan sapu tangan batik. Belum mampu melibatkan semua siswa karena pembelajarannya masih daring. Belum semua guru menguasai kegiatan membatik. Penerapan ke depan atau future, yaitu yang pertama, melatih semua guru agar dapat membatik, sehingga mampu menjadi narasumber bagi seluruh siswa di kelasnya masing-masing. Dengan menambah buku-buku tentang membatik. Selanjutnya, membuat ruang khusus untuk membatik. Demikian tadi aksi nyata pemimpin dalam pengelolaan aset. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.